Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Dewi yang Prabnika, NIM 190200008. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum PTI 2, di mana PTI 2 memiliki 6 modul. Langsung saja kita ke modul pertama, yaitu Time Series and Forecasting. Langsung saja ke studi kasus. Studi kasus forecasting. PT Nusantara ingin memperkirakan permintaan produk mebelnya untuk 4 bulan yang akan datang berdasarkan data permintaan selama 5 bulan. Dan berikut merupakan data permintaan selama 10 bulan. Juni 2017 permintaan 90, Juli 2017 100, Agustus 2017 110, September 2017 115, Oktober 2017 110, November 2017 130, Desember 2017 135, Januari 2018 140, Februari 2018 170, yang terakhir Maret 2018 permintaan 165. Selesaikan permasalahan tersebut dengan metode forecasting. Ini hasil pengolahan dengan metode forecasting and linear regression. Yang 3.2 hasil forecasting dengan grafik. Kita langsung ke analisa. Analisa tabel hasil peramal 4 bulan. Dari hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh data sebagai berikut. Pada bulan pertama diperoleh data aktual untuk permintaan sebanyak 90 buah dengan nilai forecast by LR sebesar 88.45454 dengan selisih error sebesar 1.545456. Nilai CFE sebesar 1.545456, nilai MAD sebesar 1.545456, nilai MSE sebesar 2.388434, nilai MAP dalam kurung persen sebesar 1.71713, dan nilai tracking signal sebesar 1 dengan tidak memiliki nilai R square. Pada bulan kedua, diperoleh data aktual untuk permintaan sebanyak 100 buah dengan nilai forecast by LR sebesar 96.90909 dengan selisih error sebesar 3.0909112. Nilai CFE sebesar 4.636368, nilai MAD sebesar 2.318184, nilai MSE sebesar 5.71085, nilai MAPE persen sebesar 2.404042, dan nilai tracking signal sebesar 2 dengan nilai R square sebesar 0.9297523. Nah, pada bulan ketiga diperoleh data aktual untuk permintaan sebanyak 110 buah dengan nilai forecast by LR sebesar 105.3636 dengan selisih error sebesar 4.636368. Nilai CFE sebesar 9.272736, nilai MAD sebesar 3.090912, nilai MSE sebesar 11.14603, nilai MAP persen sebesar 3.07655, dan nilai tracking signal sebesar 3 dengan nilai R square sebesar 0.8580992. Pada bulan keempat diperoleh data aktual untuk permintaan sebanyak 115 buah dengan nilai forecast by LR sebesar 113.8182 dengan selisih error sebesar 1.181824. Nilai CFE sebesar 10.454556, nilai MAD sebesar 2.61364. Nilai MSE sebesar 8.708696, nilai MAPE persen sebesar 2.512659, dan nilai tracking signal sebesar 4 dengan tidak memiliki nilai R square. Lanjut, pada bulan kelima diperoleh data aktual untuk permintaan sebanyak 110 buah dengan nilai forecast by LR sebesar 122.2727 dengan selisih error sebesar min 12.27273.
Nilai CFE sebesar min 1.818169. Nilai MAD sebesar 4.545457. Nilai MSE sebesar 37.09093. Nilai MAPE persen sebesar 4.241532 dan nilai tracking signal sebesar min 0.39996 dengan tidak memiliki nilai R-square. Pada bulan ke-6 diperoleh data aktual untuk permintaan sebanyak 130 buah dengan nilai forecast by LR sebesar 130.7273 dengan selisih error sebesar min 0.7272644. Nilai CFE sebesar min 2.545433. Nilai MAD sebesar 3.909092. Nilai MSE sebesar 30.99726, nilai MAPE persen sebesar 3.62785 dan nilai tracking signal sebesar min 0,6511571 dengan tidak memiliki nilai R-square. Pada bulan ke-7 diperoleh data aktual untuk permintaan sebanyak 135 buah dengan nilai forecast by LR sebesar 139.188 dengan selisih error sebesar min 4.181808. Nilai CFE sebesar min 6.727242. Nilai MAD sebesar 3.948051. Nilai MSE sebesar 29.0673. Nilai MAP persen sebesar 3.552105 dan nilai tracking signal sebesar min 170 394 dengan tidak memiliki nilai R-square. Lanjut, pada bulan ke-8 diperoleh data aktual untuk permintaan sebanyak 140 buah dengan nilai forecast by LR sebesar 147.6364 dengan selisih error sebesar min 7.636353. Nilai CFE sebesar min 14.36359. Nilai MAD sebesar 4.409089. Nilai MSE sebesar 32.723312. Nilai MAPE persen sebesar 3.789909 dan nilai tracking signal sebesar 3.257724 dengan tidak memiliki nilai R-square. Pada bulan ke-9 diperoleh data aktual untuk permintaan sebanyak 170 buah dengan nilai forecast by LR sebesar 156.0909 dengan selisih error sebesar 13.90909. Nilai CFE sebesar min 0.4545059. Nilai MAD sebesar 5.464644. Nilai MSE sebesar 50.58308. Nilai MAPE persen sebesar 4.277899 dan nilai tracking signal sebesar min 8.317209E02 dengan nilai R-square sebesar 0.91144296. Pada bulan ke-10 diperoleh data aktual untuk permintaan sebesar 165 buah dengan nilai forecast BLR sebesar 164.5455 dengan selisih error sebesar 0.4545411. Nilai CFE sebesar 3.814697E05. Nilai MAD sebesar 4.9636334. Nilai MSE sebesar 4554543. Nilai MAPE persen sebesar 3,877657 dan nilai tracking signal sebesar 7.68529E06 dengan nilai R-square sebesar 0.9283031. Lanjut, data perabalan permintaan pada bulan ke-11 April 2018 adalah sebanyak 173 buah. Data peramalan permintaan pada bulan ke-12 Mei 2018 adalah sebanyak 181.4545 buah.
Data peramalan permintaan pada bulan ke-13 Juni 2018 adalah sebanyak 189.9091 buah. Data peramalan permintaan pada bulan ke-14 Juli 2018 adalah sebanyak 198.3636 buah. Nilai CFE adalah nilai CFE pada permintaan untuk keempat periode peramalan adalah sebesar 3.814679E05. Nilai MAD pada permintaan untuk keempat periode peramalan adalah sebesar 4.963634. Nilai MSE pada permintaan untuk keempat periode peramalan adalah sebesar 45.54543. Nilai MAPE persen pada permintaan untuk keempat periode peramalan adalah sebesar 3.877657. Lanjut, nilai tracking signal pada permintaan untuk keempat periode peramalan adalah sebesar 7.18529E-06. Nilai R-square pada permintaan untuk keempat periode peramalan adalah sebesar 0,9283031 dengan nilai Y strip intercept sama dengan 80 dan nilai slope sama dengan 8.4545. Lanjut ke analisis grafik hasil peramalan. Dari hasil grafik di atas dapat diketahui bahwa nilai MAD atau mean of actual data ialah 126.5. Nilai S.D signal ialah 26.5675 dengan masa periode N ialah 10 dan masa peramalan atau forecasting untuk 4 bulan ke depan. Lanjut, dari hasil grafik di atas dapat diketahui bahwa garis grafik hitam menunjukkan data permintaan aktual, di mana permintaan dari periode pertama sampai periode ke-10 mengalami kenaikan dan penurunan, sedangkan pada garis grafik biru yang menunjukkan data forecasting by LR menunjukkan peramalan dari periode pertama sampai periode ke-10 menunjukkan kenaikan, sehingga pada periode ke-10 sampai dengan periode ke-14 mengalami kenaikan yang konstan. Lanjut ke kesimpulan. Berdasarkan praktikum modul 1 yaitu Time Series and Forecasting yang telah dilakukan di atas, dapatkan analisis dari pengolahan data yang ada, sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, untuk 4 buah ke depan didapat bahwa permintaan pada bulan ke-11 April 2018 sebanyak 173, bulan ke-12 Mei 2018 sebanyak 181.4545, bulan ke-13 Juni 2018 sebanyak 189.9091 dan pada bulan ke-14 sebanyak 198.3636. Dari hasil grafik di atas dapat diketahui bahwa data grafik permintaan aktual dari periode pertama sampai periode ke-10 mengalami kenaikan dan penurunan, sedangkan pada grafik forecasting by LR menunjukkan peramalan dari periode pertama sampai periode ke-10 menunjukkan kenaikan, sehingga pada periode ke-10 sampai dengan periode ke-14 mengalami kenaikan yang konstan. Lanjut ke modul kedua, yaitu inventory. Langsung saja ke studi kasus. Nah, ini studi kasus inventory. PT Nusantara menghadapi masalah dalam mengadakan kayu yang akan digunakan sebagai bahan produksi. Kebutuhan kayu untuk pembuatan kursi selama setahun adalah 3.600 lembar. Biaya untuk melakukan sekali pemesanan adalah Rp200. Biaya simpan per lembar kayu adalah Rp25 per tahun. Harga per lembar kayu adalah Rp100. Perusahaan ingin mengetahui berapa kali perusahaan harus memesan kayu untuk memenuhi kebutuhan setahun, atau beberapa banyak kayu harus dipesan setiap kali pemesanan agar dikeluarkan biaya yang paling minimal. Langsung saja pengolahan data.
Ini tabel hasil pengolahan. Yang kedua, hasil pengolahan EOQ lanjutan. Yang ketiga, grafik hasil pengolahan. Yang keempat, hasil grafik simulate inventory profile. Langsung ke analisis. Analisis hasil tabel solusi. Dari hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh data sebagai berikut. Dapat diketahui bahwa total kapasitas pada tiap pemesanan adalah 240 lembar kayu karena membutuhkan per tahun ialah 3.600 lembar kayu, maka terdapat pemesanan sebanyak 3.600 dibagi 240 sama dengan 15 kali pemesanan dalam setahun, di mana biaya sekali pesan adalah sebesar Rp200, biaya simpan untuk per kayu sebesar Rp25 per tahun, dan dengan harga per lembar kayu adalah sebesar Rp100. Kemudian pada kolom Economic Order Analysis terdapat data order quantity sebanyak 240 lembar dengan maksimum inventory sebanyak 240 lembar. Maksimum block order sebesar 0, order interval sebesar 0,0067 per tahun, reorder point sebesar 0, di mana biaya pemesanan adalah sebesar Rp3.000 per tahun, biaya penyimpanan sebesar Rp3.000 per tahun, biaya storage sebesar 0, sehingga subtotal biaya tersebut adalah sebesar Rp6.000. Diketahui total harga material untuk 3.600 lembar kayu adalah sebesar Rp360.000, sehingga total biaya yang harus dikeluarkan oleh PT Nusantara adalah Rp366 dalam setahun pemesanan kayu. Lanjut ke analisis hasil pengolahan EOQ lanjutan. Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kebutuhan kayu per tahun adalah 3.600 lembar dan terdistribusi normal sepanjang tahun dengan deviasi standar 50 lembar kayu. Biaya setiap kali melakukan pemesanan setup cost adalah Rp200. Harga per lembar kayu adalah Rp100 dan biaya simpan adalah Rp25 per lembar kayu. PT Nusantara memiliki permintaan yang acak, maka setiap kekurangan persediaan akan dilakukan pemesanan ulang. Dengan back order cost Rp20 waktu penghantaran atau lead time yaitu 0.0555 tahun atau rata-rata 20 hari. Dalam kurung 0.0555 dikali 360 hari sama dengan 19.98 hari dikurang 20 hari. Pada kolom inventory atau cost analysis dalam tahun, nilai optimal reorder point adalah 215.9491. Nilai optimal order quantity adalah sebesar 245.3235 unit. Nilai average minimum on hand adalah 16.1491. Nilai average maximum on hand adalah 261.4725. Nilai average on hand inventory adalah 138.8108. Nilai safety stock 16.1491. Nilai mean storage during lead time sebesar 0.4604. Nilai percent of storage during lead time sebesar 8.5182%. Biaya total order atau setup cost sebesar Rp2.934.9010. Biaya total holding cost Rp 3.470.27. Biaya total backholder cost sebesar Rp 135.1266. Biaya total
lost sale cost sebesar 0, biaya total fixed storage cost sebesar 0, biaya total storage cost adalah sebesar 135.1266, biaya total inventory relevant cost adalah sebesar 6.540.2970. Dengan expect total acquisition cost sebesar 360.000. Lanjut ke analisis hasil grafik solusi. Pada garis grafik setup cost dilihat bahwa semakin banyak jumlah bahan kayu yang dipesan, maka akan semakin sedikit biaya pengadaannya. Yang kedua, untuk garis grafik holding cost dilihat bahwa semakin banyak jumlah bahan kayu yang dipesan, maka semakin besar biaya penyimpanan atau holding cost-nya. Lanjut ke analisis hasil grafik simulated inventory profile. Grafik tersebut menunjukkan kebutuhan persediaan bahan baku kayu PT Nusantara atau inventory quality per tahun, di mana dapat diketahui status persediaan pada grafik inventory on hand, sehingga dapat direncanakan kapan harus dilakukan back order. Jadi kesimpulannya, berdasarkan praktikum modul 2 yaitu inventory yang telah dilakukan di atas, didapatkan analisis dapat pengolahan data yang ada, sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, PT Nusantara dapat mengetahui berapa kali perusahaan harus memesan kayu untuk memenuhi kebutuhan dalam setahun, yaitu 15 kali pemesanan dalam setahun. PT Nusantara dapat mengetahui jumlah bahan baku kayu pada setiap kali dilakukan pemesanan, yaitu 240 lembar kayu dalam sekali pemesanan, sehingga dalam 15 kali pemesanan dapat memenuhi kebutuhan bahan kayu, yaitu 3.600 lembar kayu. Dengan diketahui data order quantity sebanyak 240 lembar, maka maksimum inventory sebanyak 240 lembar kayu. Yang terakhir, PT Nusantara dapat mengetahui biaya pemesanan adalah sebesar Rp3.000 per tahun, biaya penyimpanan sebesar Rp3.000 per tahun, biaya sorting sebesar 0, sehingga subtotal biaya tersebut adalah sebesar Rp6.000. Diketahui total harga material untuk 3.600 lembar kayu adalah sebesar Rp360.000, sehingga total biaya yang harus dikeluarkan oleh PT Nusantara adalah Rp366.000 dalam setahun pemesanan kayu. Lanjut modul yang ketiga yaitu agregat planning. Langsung saja kita ke studi kasus. Studi kasus agregat planning. PT Nusantara merencanakan untuk memproduksi seperangkat meja kursi berkualitas tinggi tahun depan. Permintaan mebel berkualitas untuk 4 bulan yang akan datang diperkirakan XXS dan X. Perusahaan ini memperkerjakan karyawan tetap maupun karyawan paruh waktu, namun dengan kombinasi tertentu agar karyawan tetap tidak ditugasi lebih sedikit dibandingkan karyawan paruh waktu, dalam kurung karena akan berpengaruh kepada jumlah gaji atau upah yang akan diterima oleh masing-masing karyawan. Berbagai informasi lain yang berkaitan dengan rencana produk tersebut dapat terlihat pada tabel 3.1. Manajemen ingin melakukan analisa yang diperlukan untuk menyusun persiapan proses dan perjadwalan produksi, sehingga dapat dicapai hasil maksimal dengan biaya produksi yang tidak berlebihan. Ini data untuk penyusunan rencana produksi. Ini hasil pengolahan data. 3.1 Pengolahan data General LP Model. 3.1.1 Tampilan analisis awal perencanaan produksi. 3.1.2 Tampilan analisis biaya. 3.1.3 Tampilan grafik. 3.1.4 Tampilan grafik garis untuk production requirement. Sekarang 3.2 Pengolahan data simple model.
Tampilan 3.2.1 tampilan hasil dari perencanaan agregat. 3.2.2 tampilan hasil biaya dari perencanaan agregat. 3.2.3 tampilan hasil dari grafik perencanaan agregat. Kita langsung saja ke analisis. Analisis masalah general LP model. Analisis hasil planning result penyusunan rencana produksi. Dari hasil pengolahan data yang dilakukan, diperoleh data sebagai berikut. Permintaan pada periode pertama adalah sebanyak 173 unit, pada periode kedua adalah sebanyak 181 unit, pada periode ketiga adalah sebanyak 190 unit, pada periode ke-14 adalah sebanyak 198 unit. Sehingga total permintaan selama 4 periode adalah sebanyak 742 unit. Nilai full-time regular production pada periode pertama adalah sebanyak 100. Pada periode kedua adalah sebanyak 100. Pada periode ketiga adalah sebanyak 100. Pada periode ke-14 adalah sebanyak 100. Sehingga total full-time regular production selama 4 periode adalah sebanyak 400. Nilai full-time overtime production pada periode pertama adalah sebanyak 73. Pada periode kedua adalah sebanyak 81, pada periode ketiga adalah sebanyak 90, pada periode keempat adalah sebanyak 98. Sehingga total full-time overtime production selama 4 periode adalah sebanyak 342. Nilai part-time regular production selama 4 periode adalah 0. Nilai subcontracting production selama 4 periode adalah 0. Total production pada periode pertama adalah sebanyak 173 unit, pada periode kedua adalah sebanyak 181 unit, pada periode ketiga adalah sebanyak 190 unit. Pada periode ke-14 adalah sebanyak 198 unit, sehingga total production selama 4 periode adalah sebanyak 72 unit. Nilai total loss sale atau kehilangan penjualan selama 4 periode adalah 0. Lanjut, nilai ending inventory atau persediaan akhir terdapat intial sebanyak 10 unit, yaitu pada periode pertama adalah sebanyak 10 unit, pada periode kedua adalah sebanyak 10 unit, pada periode ketiga adalah sebanyak 10 unit, dan pada periode keempat adalah sebanyak 10 unit, sehingga total ending inventory selama 4 periode adalah sebanyak 40 unit. Nilai ending back order selama 4 periode adalah 0. Nilai full time hiring pada periode pertama adalah sebanyak 16. Pada periode kedua, ketiga, dan keempat adalah sebanyak 0. Sehingga total full time hiring selama 4 periode adalah sebanyak 16. Nilai full time dismissal selama 4 periode adalah 0. Number of full time karyawan ialah dalam jumlah karyawan awal adalah 4 orang dan jumlah karyawan untuk 4 periode adalah sebanyak 20 karyawan. Nilai part-time hiring pada periode pertama adalah sebanyak 5, pada periode kedua, ketiga, dan keempat adalah sebanyak 0, sehingga total part-time hiring selama 4 periode adalah sebanyak 5. Nilai part-time dismissal selama 4 periode adalah 0. Number of part-time karyawan ialah jumlah karyawan untuk 4 periode adalah sebanyak 5 karyawan. Lanjut ke analisis hasil cost analisis penyusunan rencana produksi. Biaya full-time regular time adalah periode pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah $1.000, sehingga total 4 periode adalah $4.000. Biaya full-time overtime pada periode pertama adalah sebanyak $870, pada periode kedua adalah sebanyak $990, pada periode ketiga adalah sebanyak $1.125, pada periode keempat adalah sebanyak $1.245, sehingga total full-time overtime selama 4 periode adalah sebanyak $4.230. Lanjut ke biaya part-time regular time pada periode pertama, periode kedua, periode ketiga, dan periode keempat adalah sebanyak $180, sehingga total part-time regular time selama 4 periode adalah sebanyak $720. Biaya part-time
overtime pada setiap periode adalah senilai 0. Subcontracting cost pada setiap periode adalah senilai 0. Last sale cost pada setiap periode adalah nilai 0. Inventory holding cost pada periode pertama, periode kedua, periode ketiga, dan periode keempat adalah sebanyak $150, sehingga total inventory holding cost selama 4 periode adalah sebanyak $600. Backholder cost pada setiap periode adalah senilai 0. Biaya full time hiring pada periode pertama adalah sebanyak $800. Pada periode kedua, periode ketiga, dan periode keempat adalah sebanyak 0, sehingga total full time hiring selama 4 periode adalah sebanyak $800. Biaya full time dismissal pada setiap periode adalah senilai 0. Biaya part time hiring pada periode pertama adalah sebanyak $100. Pada periode kedua, periode ketiga, dan periode keempat adalah sebanyak 0, sehingga total part-time hiring selama 4 periode adalah sebanyak $1.000. Biaya full-time dismissal pada setiap periode adalah senilai 0. Nilai total cost pada periode pertama adalah sebanyak $3.100. Pada periode kedua adalah sebanyak $2.320. Pada periode ketiga adalah sebanyak $2.455. Pada periode keempat adalah sebanyak $2.575. Sehingga total biaya pada total cost selama 4 periode adalah sebanyak $10.450. Lanjut ke analisis hasil grafik batang full time regular time production. Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa grafik full time regular time production selama 4 periode perencanaan produksi, yaitu pada bulan April 2018, bulan Mei 2018, bulan Juni 2018, dan bulan Juli 2018 adalah konstan berada di 100 unit. Lanjut ke analisis hasil grafik garis production requirement. Dari grafik di atas dapat kita ketahui bahwa grafik production requirement selama 4 periode permintaan produksi, yaitu pada bulan April 2018, bulan Mei 2018, bulan Juni 2018, dan bulan Juli 2018 mengalami kenaikan, yaitu berturut-turut sebanyak 173 unit, 181 unit, 190 unit, dan 198 unit. Lanjut ke analisis masalah simple model. Analisis hasil agregat planning simple model. Demand pada periode pertama adalah sebanyak 173 unit, pada periode kedua adalah sebanyak 181 unit, pada periode ketiga adalah sebanyak 190 unit, pada periode keempat adalah sebanyak 198 unit, sehingga total demand selama 4 periode adalah sebanyak 742 unit. Regular production pada periode pertama, pada periode kedua, periode ketiga, dan periode keempat adalah sebanyak 20 unit. Sehingga total regular production selama 4 periode adalah sebanyak 80 unit. Jumlah ending inventory dengan initial sebanyak 10 unit. Kemudian periode pertama, periode kedua, periode ketiga, dan periode keempat tidak ada ending inventory. Lanjut ke jumlah number of full-time karyawan selama 4 periode adalah 4 karyawan. Lanjut ke analisis cost analysis pada agregat planning. Biaya regular time pada periode pertama, periode kedua, periode ketiga, dan periode keempat sebanyak $200, sehingga total regular time selama 4 periode adalah sebanyak $800. Inventory holding cost selama 4 periode adalah 0. Total cost pada periode pertama, periode kedua, periode ketiga, dan periode keempat adalah sebanyak $200, sehingga total biaya pada total cost selama 4 periode adalah sebanyak $800. Lanjut ke analisis hasil grafik agregat planning. Periode April 2018 menunjukkan total production dan regular time production dengan grafik warna hijau dan biru tua, yaitu 20 unit. Grafik untuk number of karyawan atau biru muda menunjukkan jumlah karyawan adalah 4 orang, dan grafik untuk production requirement atau merah adalah sebesar 173 unit. Periode Mei 2018 menunjukkan total production dan regular time production dengan grafik warna hijau dan biru tua, yaitu 20 unit. Grafik
untuk number of karyawan atau biru muda menunjukkan jumlah karyawan adalah 4 orang. Dan grafik untuk production requirement atau merah adalah sebesar 181 unit. Periode Juni 2018 menunjukkan total production dan regular time production dengan grafik warna hijau dan hijau tua yaitu 20 unit. Grafik untuk number of karyawan atau biru muda menunjukkan jumlah karyawan adalah 4 orang dan grafik untuk production requirement merah adalah sebesar 190 unit. Periode Juli 2018 total production dan regular time production dengan grafik warna hijau dan biru tua yaitu 20 unit. Grafik untuk number of karyawan atau biru muda menunjukkan jumlah karyawan 4 orang dan grafik untuk production requirement atau merah adalah sebesar 198 unit. Langsung ke kesimpulan. Berdasarkan praktikum modul 3 yaitu agregat planning yang telah dilakukan di atas, didapatkan analisa dari pengolahan data yang ada, sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Grafik agregat planning menunjukkan bahwa selama 4 periode total production dan regular time production mengalami stabilitas produksi yaitu sebanyak 20 unit, sedangkan grafik untuk number of karyawan selama 4 periode adalah 4 orang karyawan. Yang kedua, grafik agregat planning menunjukkan bahwa selama 4 periode production requirement mengalami kenaikan, yaitu pada periode April 2018 berada di 173 unit, periode Mei 2018 di 181 unit, periode Juni 2018 di 160 unit, dan periode Juli 2018 di 198 unit. Lanjut ke modul keempat yaitu Material Requirement Planning atau MRP. Langsung saja kita ke studi kasusnya. Studi kasus MRP. PT Nusantara merencanakan untuk memproduksi salah satu produk unggulan untuk periode 4 bulan ke depan. Produk unggulannya ini memerlukan 7 macam bahan yang terdiri atas 3 jenis kualitas, A, B, dan C. 6 di antara bahan tersebut dapat disiapkan sendiri oleh perusahaan, sedangkan salah satu harus dibeli di luar. Untuk dipakai dalam proses produksi, setiap bahan baku memerlukan waktu penyimpanan yang disebut dengan lead time. Beberapa di antara bahan baku tersebut tidak semuanya bisa dipakai dalam proses produksi secara utuh karena akan menyebabkan sisa yang disebabkan dengan scrap. Selain memerlukan biaya penyimpanan atau setup cost untuk dimasukkan dalam proses produksi, sudah barang tentu masing-masing bahan memiliki cost atau harga pokok. Biaya penyimpanan juga harus dikeluarkan oleh perusahaan, namun sifatnya tahunan, karena hanya berupa sewa tempat di suatu komplek, gudang di dekat perusahaan, atau holding annual cost. Berbagai informasi lain yang berkaitan dengan kebutuhan dan jenis bahan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah. Manajemen ingin melakukan analisis yang diperlukan untuk menyusun persiapan proses dan jadwal produksi, sehingga dapat diketahui rencana kebutuhan bahan untuk waktu 4 bulan ke depan. Inilah tabel titik 1 data kebutuhan bahan untuk keperluan produksi. Ini tabel 1.2 Bill of Material atau BOM atau kebutuhan bahan untuk produksi. 1.3 Jadwal rencana produksi atau Master Production Schedule atau MPS. 1.4 Persediaan bahan atau inventory. 1.5 Kapasitas produksi atau kapasitas. Langsung saja ke pengolahan data. 3.1.1 Hasil tampilan untuk struktur produk. 3.1.2 Tampilan kebutuhan bahan R dan kapasitas produk C. 3.1.3 Tampilan masalah MRP sampai bawah. Ini 3.1.4 Tampilan masalah MRP. Langsung ke analisa. Analisa masalah general LP model. 4.1.1 Menganalisis hasil tampilan untuk struktur produk. Dari gambar di atas dapat diketahui untuk membuat bahan H membutuhkan bahan B dan C, sedangkan untuk membuat bahan B membutuhkan bahan D dan
E. Dan untuk membuat bahan C membutuhkan bahan F dan G. 4.1.2 Analisis hasil tampilan kebutuhan bahan R dan kapasitas produk C. Total R per C per persen pada item A selama 4 periode sebesar 1.030 per 400 per 257.50%. Total R per C per persen pada item B selama 4 periode sebesar 1000.980 per 1000.600 per 123.75%. Total R per C per persen pada item C selama 4 periode selama 4120 per 4000 per 103.00%. Total R per C per persen pada item D selama 4 periode sebesar 2224 per 20.000 per 11.12%. Total R per C per persen pada item E selama 4 periode sebesar 3.938 per 16.000 per 24.61%. Lanjut ke analisis hasil tampilan MRP. Pada item A, LT sama dengan 2, SS sama dengan 0, LS sama dengan LFL, UM sama dengan unit, ABC sama dengan A. Total gross requirement selama 4 periode adalah sebanyak 1050 unit. Schedule receipt selama 4 periode adalah sebanyak 20 unit. Projected of hand selama 4 periode adalah 10 unit. 0 unit. Total projected net requirement selama 4 periode adalah sebanyak 1030 unit. Total plan order receipt selama 4 periode sebanyak 1030 unit. Dan total plan order release pada 4 periode adalah sebanyak 1030 unit. Lanjut kepada item B, LT sama dengan 1, SS sama dengan 0, LS sama dengan LFL, UM sama dengan unit, ABC sama dengan A. Total gross requirement selama 4 periode adalah sebanyak 2060 unit. Schedule receipt selama 4 periode adalah sebanyak 50 unit. Project on hand selama 4 periode adalah 0 unit. Total project net requirement selama 4 periode adalah sebanyak 1980 unit. Total plan order receipt selama 4 periode sebanyak 1980 unit. Dan total plan orders release selama 4 periode adalah sebanyak 1980 unit. Pada item C, LT sama dengan 1, SS sama dengan 0, LS sama dengan LFL, UM sama dengan unit, ABC sama dengan B. Total gross requirement selama 4 periode sebanyak 4120 unit. Schedule receipt selama 4 periode adalah sebanyak 0 unit. Projected on hand selama 4 periode adalah 0 unit. Total project net requirement selama 4 periode adalah sebanyak 4120 unit. Total plan order receipt selama 4 periode sebanyak 4120 unit. Dan total plan order release selama 4 periode sebanyak 4120 unit. Pada item D, LT sama dengan 1, SS sama dengan 0, LS sama PPB, UM sama dengan unit, ABC sama dengan B. Total gross requirement selama 4 periode adalah sebanyak 2280 unit. Schedule receipt selama 4 periode adalah sebanyak 100 unit. Project on hand pada periode 1 adalah 44 unit. Periode 2 adalah 144 unit, periode 3 dan 4 adalah 44 unit. Total project net requirement selama 4 periode adalah sebanyak 2224 unit. Total plan orders received selama 4 periode sebanyak 2224 unit dan total plan order release selama 4 periode adalah sebanyak 2224 unit. Pada item E, LT sama dengan 2, SS sama dengan 0, LS sama dengan EOQ, UM sama dengan unit, ABC sama dengan B. Total gross requirement selama 4 periode adalah sebanyak 3.960 unit. Schedule receipt selama 4 periode adalah sebanyak 0 unit. Project on hand selama 4 periode adalah 78 unit. Total project net requirement selama 4 periode adalah sebanyak 3.960
3.938 unit. Total plan orders received selama 4 periode sebanyak 38 unit, dan total plan order release selama 4 periode adalah sebanyak 3.938 unit. Lanjut kepada item F, LT sama dengan 1, SS sama dengan 0, LS sama dengan EOQ, UM sama dengan unit, ABC sama dengan B. Total gross requirement selama 4 periode adalah sebanyak 16.730 unit. Schedule receipt selama 4 periode adalah sebanyak 0 unit. Project on hand pada periode 1, 2, dan 3 adalah 235 unit, dan periode 4 adalah 245 unit. Total project net requirement selama 4 periode adalah sebanyak 16.883 unit. Total plan order received selama 4 periode sebanyak 16.960 unit, dan total plan order release selama 4 periode adalah sebanyak 16.960 unit. Lanjut kepada item G. LT sama dengan 1, SS sama dengan 0, LS sama dengan EOQ, UM sama dengan unit, ABC sama dengan C. Total gross requirement selama 4 periode adalah sebanyak 8.380 unit. Schedule receipt selama 4 periode adalah sebanyak 0 unit. Project on hand pada periode 1, 2, dan 3 adalah 179 unit, dan periode 4 adalah 198 unit. Total project net requirement selama 4 periode adalah sebanyak 8.455 unit. Total plan order receipt selama 4 periode sebanyak 8.568 unit, dan total plan order release selama 4 periode adalah sebanyak 8.568 unit. Lanjut ke analisis hasil tampilan masalah MRP. Pada tampilan MRP, item A, overdue sebanyak 380 unit, dan total yang dihasilkan selama 4 periode sebanyak 1.030 unit. Pada tampilan MRP, item B, overdue sebanyak 1.230 unit, dan total yang dihasilkan 4 periode sebanyak 1.980 unit. Pada tampilan MRP, item C, overdue sebanyak 2.520 unit, dan total yang dihasilkan selama 4 periode sebanyak 4.120 unit. Pada tampilan MRP, item D, overdue sebanyak 2.224 unit, dan total yang dihasilkan selama 4 periode sebanyak 2.224 unit. Pada tampilan MRP, item E, overdue sebanyak 3.938 unit, dan total yang dihasilkan 4 periode sebanyak 3.938 unit. Pada tampilan MRP, item F, overdue sebanyak 16.800 unit, dan total yang dihasilkan 4 periode sebanyak 6.960 unit. Pada tampilan yang terakhir yaitu MRP item G, overdue sebanyak 8.449 unit, dan total yang dihasilkan 4 periode sebanyak 8.568 unit. Jadi kesimpulannya, berdasarkan praktikum modul 4 yaitu material requirement planning yang telah dilakukan di atas, didapatkan analisa dari pengolahan data yang ada, sehingga dapat diambil kesimpulan pada berikut. Tabel 3.1.4 pada pengolahan data merupakan kesimpulan dari tabel 3.1.3 sebelumnya, di mana dapat diketahui bahwa item bahan A memiliki overdue sebanyak 380 unit, periode 1 menghasilkan 250 unit, dan periode 2 menghasilkan 400 unit, sehingga total yang dihasilkan selama 4 periode sebanyak 1.030 unit. Item bahan B memiliki overdue sebanyak 1.230 unit, dan periode 1 menghasilkan 750 unit, sehingga total yang dihasilkan 4 periode sebanyak 1.980 unit. Item bahan C memiliki overdue sebanyak 2.520 unit, dan periode 1 menghasilkan 1.600 unit, sehingga total yang dihasilkan selama 4 periode sebanyak 4.120 unit.
Item bahan D memiliki overdose sebanyak 2.224 unit sehingga total yang dihasilkan selama 4 periode sebanyak 2.224 unit. Item bahan E overdose sebanyak 3.938 unit sehingga total yang dihasilkan selama 4 periode sebanyak 3.938 unit. Item bahan F memiliki overdose sebanyak 16.800 unit dan periode 3 menghasilkan 160 unit sehingga total yang dihasilkan selama 4 periode sebanyak 16.960 unit. Item bahan G memiliki overdose sebanyak 8.449 unit dan memiliki 2 menghasilkan 119 unit sehingga total yang dihasilkan selama 4 periode sebanyak 8.568 unit. Lanjut ke modul yang kelima yaitu penjadwalan atau schedule. Langsung saja kita ke studi kasus. Studi kasus penjadwalan. PT Nusantara memiliki 5 pekerjaan rutin atau sebut saja job 1 hingga job 5. Masing-masing job memerlukan 3 proses atau operasi yang disebut dengan oper 1, oper 2, dan oper 3. Sebagai contoh, job 1 melakukan proses di mesin 1 selama 10 menit, proses di mesin 2 selama 5 menit, dan proses di mesin 3 selama 4,5 menit. Data terlihat pada tabel 5.1 sebagai berikut. Tabel 1.1 data kebutuhan bahan untuk keperluan produksi. Job 2 hingga job job 2 hingga job kelima memerlukan proses di mesin 1, mesin 2, dan mesin 3. Dari tabel tersebut juga terlihat informasi mengenai tanggal masing-masing job harus diselesaikan dan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan bila masih harus istirahat atau idle, mesin terlambat memproses, dan juga memulai kembali suatu proses. Untuk sementara itu, bobot dan prioritas masing-masing pekerjaan dianggap sama bila salah satu job akan diberikan bobot lebih berat dibandingkan job yang lain. Dapat dilakukan dengan memberikan angka yang lebih besar pada kolom bobot. Bila urutan penyelesaian harus mengikuti urut tertentu, dapat dilakukan dengan memberikan urutan angka pada kolom prioritas. Pada contoh di sini, kedua kolom ini belum dimanfaatkan sehingga semua terisi angka 1. Sudah disediakan oleh WinKSB. Manajemen PT Nusantara ingin mengetahui bagaimana proses penyelesaian kelima pekerjaan tersebut dilakukan. Misalnya harus dimulai dari pekerjaan yang mana dulu, lalu pekerjaan yang mana lagi, dan seterusnya. Manajemen ingin agar mesin selalu terpakai tanpa banyak berhenti sehingga pengeluaran biaya dapat dihemat. Ini hasil pengolahan data. 3.1.1 penjadwalan berdasarkan urutan pekerjaan. 3.1.2 penjadwalan berdasarkan urutan pemakaian mesin. 3.1.3 diagram Gantt untuk masing-masing job. 3.1.4 diagram Gantt untuk masing-masing mesin. 3.1.5 urutan proses produksi. 3.1.6 grafik biaya pengerjaan. Langsung saja ke analisis data. 4.1.1 analisis hasil penjadwalan berdasarkan urutan pekerjaan. Job 1 pada operasi 1 dikerjakan dengan mesin 1 dengan membutuhkan waktu proses selama 10 menit dengan waktu mulai pada menit ke-20 dan selesai pada menit ke-30. Job 1 pada operasi 2 dikerjakan dengan mesin 2 dengan membutuhkan waktu proses selama 5 menit dengan waktu mulai pada menit ke-30 dan selesai pada menit ke-35. Job 1 pada operasi 3 dikerjakan dengan mesin 3 dengan membutuhkan waktu proses selama 4,5 menit dengan waktu mulai pada menit ke-35 dan selesai pada menit ke-39,5. Job ke-1 pada operasi 4 dikerjakan dengan mesin 4 dengan membutuhkan waktu proses selama 0 menit dengan waktu mulai pada menit ke-39,5 dan selesai pada menit ke-39,5. Job kedua pada operasi 1 dikerjakan dengan mesin 1 dengan membutuhkan waktu proses selama 12 menit dengan waktu mulai pada menit ke-30 dan selesai pada menit ke-42. Job kedua pada operasi 2 dikerjakan dengan mesin 2 dengan membutuhkan waktu proses selama 9 menit dengan waktu mulai pada melihat ke-42 dan selesai pada menit ke-52.
51. Job 2 pada operasi 3 dikerjakan dengan mesin 3 dengan membutuhkan waktu proses selama 2,5 menit dengan waktu mulai pada menit ke-51 dan selesai pada menit ke-53,5. Job kedua pada operasi 4 dikerjakan dengan mesin 4 membutuhkan waktu proses selama 0 menit dengan waktu mulai pada menit ke-44,5 dan selesai pada menit ke-44,5. Job ketiga pada operasi 1 dikerjakan dengan mesin 1 dengan membutuhkan waktu proses selama 8 menit dengan waktu mulai pada menit ke-42 dan selesai pada menit ke-50. Job ketiga pada operasi 2 dikerjakan dengan mesin 2 dengan membutuhkan waktu proses selama 6 menit dengan waktu mulai pada menit ke-51 dan selesai pada menit ke-57. Job ketiga pada operasi 3 dikerjakan dengan mesin 3 dengan membutuhkan waktu proses selama 1,5 menit dengan waktu mulai pada menit ke-57 dan selesai pada menit ke-58,5. Job ketiga pada operasi 4 dikerjakan dengan mesin 4 dengan membutuhkan waktu proses selama 0 menit dengan waktu mulai pada menit ke-58,5 dan selesai pada menit ke-58,5. Lanjut ke job 4 pada operasi 1 dikerjakan dengan mesin 1 dengan membutuhkan waktu proses selama 14 menit dengan waktu mulai pada menit ke-0 dan selesai pada menit ke-14. Job 4 pada operasi 2 dikerjakan dengan mesin 2 dengan membutuhkan waktu proses selama 7 menit dengan waktu mulai pada menit ke-14 dan selesai pada menit ke-21. Job 4 pada operasi 3 dikerjakan dengan mesin 3 dengan membutuhkan waktu proses selama 5 menit dengan waktu mulai pada menit ke-21 dan selesai pada menit ke-26. Job 4 pada operasi 4 dikerjakan dengan mesin 4 dengan membutuhkan waktu proses 4 menit dengan waktu mulai pada menit ke-26 dan selesai pada menit ke-30. Job 5 pada operasi 1 dikerjakan dengan mesin 1 dengan membutuhkan waktu proses selama 6 menit dengan waktu mulai pada menit ke-14 dan selesai pada menit ke-20. Job 5 pada operasi 2 dikerjakan dengan mesin 2 dengan membutuhkan waktu proses selama 4 menit dengan waktu mulai pada menit ke-21 dan selesai pada menit ke-25. Job 5 pada operasi 3 dikerjakan dengan mesin 3 dengan membutuhkan waktu proses selama 2 menit dengan waktu mulai pada menit ke-26 dan selesai pada menit ke-28. Job 5 pada operasi 4 dikerjakan dengan mesin 4 dengan membutuhkan waktu proses selama 3 menit dengan waktu mulai pada menit ke-30 dan selesai pada menit ke-33. Dengan nilai Cmax sama dengan 58,5, MW sama dengan 22,2, Lmax sama dengan 37,5, ME sama dengan 0, NT sama dengan 5, TJC sama dengan 2658, kemudian MC sama dengan 42,9, Fmax sama dengan 58,5, ML sama dengan 24,9, Tmax sama dengan 37,5, WIP sama dengan 3,6667, TMC sama dengan 0, dan Wmax sama dengan 43, MF sama dengan 42,9, Emax sama dengan 0, MT sama dengan 24,9, MU sama dengan 0,4423, DC sama dengan 2658. Lanjut ke analisis hasil penjadwalan berdasarkan urutan pemakaian mesin. Dari tampilan tersebut terlihat bahwa penggunaan mesin harus dimulai dari mesin 1 untuk mengerjakan pekerjaan job 4 operasi ke-1 yang dimulai pada menit ke-0, yang mana proses akan memakan waktu 14 menit sehingga akan selesai pada menit ke-14. Dilanjutkan dengan job 5 pada menit ke-14 yang memakan waktu proses selama 6 menit, maka proses selesai pada menit ke-20. Demikian seterusnya sampai pada mesin 4 yang mengerjakan job 3 operasi ke-4 hingga semua jadwal pekerjaan terselesaikan. Analisis hasil diagram Gantt untuk masing-masing job tidak ada analisis. Analisis hasil diagram Gantt untuk masing-masing mesin tidak ada analisis. Lanjut ke analisis urutan proses produksi. Dari data di atas dapat kita ketahui
bahwa untuk urutan proses produksi dimulai pada job 4, kemudian job 5, job 1, job 2, hingga terakhir yaitu pada job 3. Analisis hasil grafik biaya pengerjaan. Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa biaya pengerjaan pada job 2 dan job 4 lebih besar, yaitu bernilai 450, sedangkan biaya pengerjaan pada job 1 bernilai 250, job 3 bernilai 300, dan pada job 5 bernilai 250. Langsung saja ke kesimpulan. Berdasarkan praktikum modul 5 yaitu penjadwalan atau schedule yang telah dilakukan di atas, didapatkan analisa dari pengolahan data yang ada, sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Urutan proses produksi dimulai pada job 4, kemudian job 5, job 1, job 2, hingga yang terakhir yaitu job 3. Kemudian untuk penggunaan mesin harus dimulai dari mesin 1 untuk mengerjakan pekerjaan job 4, operasi ke-1 yang dimulai pada menit ke-0, yang mana proses memakan waktu selama 14 menit sehingga akan selesai pada menit ke-14. Dilanjutkan dengan job 5 yang dimulai pada mesin ke-14 dan selesai pada menit ke-20. Karena lama pengerjaan selama 6 menit, demikian seterusnya hingga semua jadwal pekerja terselesaikan. Yang terakhir diketahui bahwa biaya pengerjaan pada job 2 dan job 4 lebih besar, yaitu bernilai 450, sedangkan biaya pengerjaan pada job 1 bernilai 250, job 3 bernilai 300, dan pada job 5 bernilai 250. Kita lanjut ke modul ke-6 yang terakhir, pemilihan supplier. Langsung saja kita ke studi kasusnya. Studi kasus pemilihan supplier. Perusahaan Comfortable Chair merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai jenis kursi, yakni kursi bandara, kursi kuliah, dan kursi kantor. Perusahaan Comfortable Chair memiliki beberapa supplier bahan baku utama, yakni kayu jati. Perusahaan Comfortable Chair memiliki kendala dalam menentukan atau memilih supplier kayu jati karena banyak supplier kayu jati yang menawarkan kerjasama untuk mengatasi hal tersebut. Maka dilakukan pemilihan supplier kayu jati. Data-data yang ada 4 supplier kayu jati yang menawarkan kerjasama, yaitu PT Kayu Jati Kokoh atau PT KK, PT Kayu Jati Jaya atau PT KJ, PT Sejahtera Abadi atau PT SA, serta PT Kayu Jati Terpercaya atau PT KT. Ada 4 kriteria penilaian, yaitu harga barang, kualitas barang, biaya pengiriman barang, kapasitas, dan fasilitas produksi. Inilah dengan penilaian kepentingan untuk masing-masing kriteria adalah sebagai berikut. A. Kriteria harga barang. B. Kriteria kualitas barang. C. Kriteria biaya pengirim barang. D. Kriteria kapasitas dan fasilitas produksi. Lanjut ke pengolahan data. Pengolahan data 3.1.1 tampilan prioritas memilih supplier. 3.1.2 tampilan prioritas memilih harga barang. 3.1.3 tampilan prioritas memilih kualitas barang. Tampilan 3.1.4 tampilan prioritas memilih biaya pengiriman barang. 3.1.5 tampilan prioritas memilih kapasitas dan fasilitas produksi. 3.1.6 tampilan perpaduan dari seluruh prioritas tujuan. Ini langsung saja kita ke analisis data. 4.1.1 analisis hasil tampilan prioritas memilih supplier. Pada pemilihan supplier dengan inkonsistensi sebesar 0,07, kriteria harga barang memiliki bobot sebesar 0.175. Kualitas barang memiliki bobot sebesar 0.288. Biaya pengirim barang memiliki bobot sebesar 0,207. Dan kapasitas dan fasilitas produksi memiliki bobot sebesar 0,330. Sehingga untuk prioritas goal yang dipilih di dalam memilih supplier adalah kapasitas dan fasilitas produksi dengan bobot sebesar 0,330. 4.1.2 analisis hasil tampil prioritas pemilihan barang.
harga barang. Pada pemilihan supplier untuk di kriteria harga barang dengan inkonsistensi sebesar 0,07, PT Kayu Jati Kokoh atau PT KK memiliki bobot sebesar 0,397. PT Kayu Jati Jaya atau PT KJ memiliki bobot sebesar 0,277. PT Sejahtera Abadi atau PT SA memiliki bobot sebesar 0,168 dan PT Kayu Jati Terpercaya atau PT KT memiliki bobot sebesar 0,153, sehingga untuk prioritas goal yang dipilih di dalam memilih supplier dengan kriteria harga barang adalah PT Kayu Jati Kokoh atau PT KK yang memiliki bobot sebesar 0,397. 4.1.3 Analisis hasil tampilan prioritas memilih kualitas barang. Pada pemilihan supplier untuk kriteria kualitas barang dengan konsisten sebesar 0,10, PT Kayu Jati Kokoh memiliki bobot sebesar 0,418, PT Kayu Jati Jaya atau PT KJ memiliki bobot sebesar 0,261, PT Sejahtera Abadi atau PT SA memiliki bobot sebesar 0,124, dan PT Kayu Jati Terpercaya atau PT KT memiliki bobot sebesar 0,97. Sehingga untuk prioritas goal yang dipilih di dalam memilih supplier dengan kriteria kualitas barang adalah PT Kayu Jati Kokoh atau PT KK yang memiliki bobot sebesar 0,418. Lanjut ke analisis hasil tampilan prioritas memilih barang pengiriman barang. Pada pemilihan supplier untuk kriteria biaya pengiriman barang dengan inkonsistensi sebesar 0,37. PT Kayu Jati Kokoh atau PT KK memiliki bobot sebesar 0,446. PT Kayu Jati Jaya atau PT KJ memiliki bobot sebesar 0,182. PT Sejahtera Abadi atau PT SA memiliki bobot sebesar 0,129, dan PT Kayu Jati Terpercaya PT atau PT KT memiliki bobot sebesar 0,243, sehingga untuk prioritas goal yang dipilih di dalam memilih supplier dengan kriteria biaya pengiriman barang adalah PT Kayu Jati Kokoh atau PT KK yang memiliki bobot sebesar 0,446. 4.1.5 Analisis hasil tampilan prioritas memilih kapasitas dan fasilitas produksi. Pada pemilihan supplier untuk kriteria kapasitas dan fasilitas produksi dengan inkonsistensi sebesar 0,25. PT Kayu Jati Kokoh atau PT KT memiliki bobot sebesar 0,199, PT Kayu Jati Jaya atau PT KJ memiliki bobot sebesar 0,186, PT Sejahtera Abadi atau PT SA memiliki bobot sebesar 0,368, dan PT Kayu Jati Terpercaya PT KT memiliki bobot sebesar 0,247, sehingga untuk prioritas goal yang dipilih dalam memilih supplier dengan kriteria kapasitas dan fasilitas produksi adalah PT Sejahtera Abadi atau PT SA yang memiliki bobot sebesar 0,368. 4.1.6 Hasil tampilan perpaduan dari seluruh prioritas tujuan. Pada perpaduan dari seluruh prioritas tujuan dalam memilih supplier dengan inkonsistensi sebesar 0,13, PT Kayu Jati atau PT KK memiliki bobot sebesar 0,34, PT Kayu Jati Jaya atau PT KJ memiliki bobot sebesar 0,222, PT Sejahtera Abadi atau PT SA memiliki bobot sebesar 0,221, dan PT Kayu Jati Terpercaya atau PT KT memiliki bobot sebesar 0,217, sehingga untuk prioritas goal yang dipilih pada perpaduan dari seluruh prioritas tujuan dalam memilih supplier adalah PT Kayu Jati Kokoh atau PT KK yang memiliki bobot sebesar 0,340. Langsung saja ke kesimpulan. Berdasarkan praktikum modul 6 yaitu pemilihan supplier yang telah dilakukan di atas, dapat analisa dari pengolahan data yang ada, sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Prioritas goal yang dipilih dengan kriteria memilih supplier adalah kapasitas yang fasilitas
produksi dengan bobot sebesar 0.330. Pada pemilihan supplier untuk kriteria harga barang, PT Kayu Jati Kokoh atau PT KK dipilih sebagai prioritas goal di dalam memilih supplier dengan nilai bobot sebesar 0.397. Pada pemilihan supplier untuk kriteria kualitas barang, PT Kayu Jati Kokoh atau PT KK dipilih sebagai prioritas goal di dalam memilih supplier dengan nilai bobot sebesar 0.418. Pada pemilihan supplier untuk kriteria biaya pengirim bahan, PT Kayu Jati Kokoh atau PT KK dipilih sebagai prioritas goal di dalam memilih supplier dengan nilai bobot sebesar 0.446. Yang terakhir, pada pemilihan supplier untuk kriteria kapasitas dan fasilitas produksi, PT Sejahtera Abadi atau PTSA dipilih sebagai prioritas goal di dalam memilih supplier dengan nilai bobot sebesar 0.368. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.